Halo, selamat malam rekan-rekan semua, rekan-rekan Suwun dimanapun yang mungkin masih ada di jalan atau mungkin juga yang sudah di rumah, sudah santai. Hari ini seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol santai di acara kita, acara Ninju, Senin jam 7. Kembali bersama saya Andi Kusmanto dari Suwun. Kita akan ngobrol selama kurang lebih 1 jam. Nanti narasumber kita hari ini seorang praktisi yang ahli di bidangnya, yaitu Bapak Roberto Saputra. Masih muda, nanti kita panggil dia brother, bro. Itu dia akan memberikan tips bagaimana caranya membangun brand. Dia itu adalah seorang praktisi, yaitu dengan jabatan saat ini sebagai Chief Brand Officer dari Smart Friend Indonesia. Nah, nanti kita akan undang beliau untuk hadir ngobrol bareng-bareng kita, membagi-bagikan tips yang pastinya akan sangat berguna buat kita semua. Ya, minimal akan menambah wawasan kita bagaimana beliau yang mempraktekkan membangun brand Smart Friend sampai seperti saat ini. Nah, saya lihat coba. Bro Saputra sudah masuk belum ya? Saya coba standby juga nih beliau nih. Selamat malam, bro. Selamat malam. Sudah bisa join, bro? Halo. Iya. Halo. Selamat malam, bro. Kedengeran suaranya jelas? Bisa masuk? Ya. Bro Saputra punya Bro Roberto nih suaranya kecil sedikit. Oke, Udah ini. saya gede lagi ya. Maksimal. Coba dimaksimalkan. Nah. Santai ya, Bro ya. Udah pulang nih, udah di rumah ya. Udah nih baru kali ini saya sharing lewat Instagram Live. Gitu ya. Jangan bilang gara-gara di iniin sama tim Suwun ya. Acara santai-santai kita ya. Ada provokator yang lain. Ada provokator ya. Thank you banget. Ternyata saya juga baru tahu ternyata Bro itu senior saya. Gitu ya, gitu. salah satu. Gitu. Iya, saya juga tadinya nggak tahu. Ternyata setelah diundang, ya dibilang, wah ini pakarnya nih yang langsung suruh sharing dah, ya kan, tentang brand, katanya begitu. Siapa? Ini dia bilang CBO ya, Chief Brand Officer-nya dari Smart Friend. Namanya Pak Roberto Saputra. Kayaknya namanya familiar, saya bilang gitu kan. Ternyata setelah dirunut-runut, loh ini dia, ternyata kita lulusan UPH bareng-bareng, Pak. Ternyata saya masih juniornya beliau. Iya, makanya ternyata saya bilang, ya dunia sempit-sempit lebar ya. Betul. Okay. Kelihatannya hari ini lumayan juga. Mungkin tadi saya dengar ada beberapa teman-teman yang bilang masih macet, masih di jalan dan sebagainya. Saya bilang, it's okay, nggak apa-apa. Kita kan memang acara Ninju ini selalu kita hadirkan itu jam 7 malam, Ninju, Senin jam 7 gitu ya. Jadi ya memang kadang-kadang dibilang hari Senin itu harinya macet, kalau yang udah normal-normal bener gitu ya bro. Makanya saya bilang tadi, pertanyaan pertama saya, udah nyampe rumah belum? Karena banyak yang masih ada nyangkut, belum ini, tapi nggak apa-apa. Mereka bilang, ya udah saya coba usahain sambil live, sambil jalan. Ya saya bilang ya begitulah namanya zaman now, ya kan? Itu salah satu kepraktisannya kita juga. Kita bisa live, teman-teman biarpun di jalan, mereka tetap nyalain Instagramnya, nyalain live IG-nya, taruh aja di bangku mobil katanya. Yang penting gue denger dah, nambah wawasan. Ya it's okay, saya bilang thank you, saya bilang gitu. Dia bilang mereka pengen coba dapat ilmu, minta tips dari praktisi. Ceritanya seperti itu nih. Ya kan? Dengan teknologi sih sekarang mungkin. Betul. Jadi mau macet mau apa, betul. Tetap bisa connect ya. Iya, makanya ini juga kita lihat satu fenomena yang mungkin ya dibilang kita nggak bisa mengelak, tapi kita harus memanfaatkan, begitu kan ya bro ya? Betul.
Kira-kira kalau saya sih perkenalan untuk Bro Saputra ini sebagai Chief Brand Officer nih. Nah, jabatan Chief Brand Officer sendiri mungkin nggak banyak orang familiar Brand Officer gitu ya. Nah, langsung saya lempar ke Bro, saya panggilnya Bro ya, Bro Ya. Roberto Saputra untuk kasih tahu sedikit. Chief Brand Officer kerjaannya ngapain sih ceritanya di kantor tuh ngapain, Bro? Jadi gini, Ayo, Bro, lanjut. Jadi gini, orang bilang Chief Brand Officer tuh Chief Brand Officer tuh sebenarnya kita apa mau kayak orang bilang apa ya, kayak orang gitu. bilang marketing gitu. Tapi buat saya gini, tugas saya adalah bagaimana saya memanage satu brand sehingga brand itu bisa sehingga brand itu bisa maju, berkembang dan menghasilkan result. Ya, jadi kalau Ya, itu jadi kalau itu saya mulai memikirkan dari planning brand itu, kemudian bagaimana kita berkomunikasi, strateginya seperti apa, hasilnya gimana. Itu semua Itu semua dirangkum jadi Chief Brand Officer lah. Jadi satu tim kerjanya ya, Bro ya. Satu timnya itu besar dong ya. Saya ada kurang lebih 40 orang di tim Wow. saya. di tim saya. Itu karena memang brand itu terkait sama hampir seluruh lininya perusahaan gitu ya. Karena gini, kita bilang bahwa apapun experience konsumen ya terhadap misalnya smart smartphone, mulai dari dia datang ke galeri, mulai dia buka aplikasi kita, mulai dia telepon call center, dia lihat iklan dia lihat iklan kita, itu semuanya itu adalah brand experience. Jadi tugas dari saya adalah bagaimana menyatukan semua itu, bagaimana konsumen merasakan ternyata berhubungan dengan smartphone itu menyenangkan, komplainnya gampang, direspon. Itu adalah brand experience. Nah, hal-hal kecil tersebut yang harus didesain sedemikian rupa sehingga experience jadi bagus. Gitu. Jadi memang lebih komprehensif sih brand sekarang ini. Ya kalau orang dulu simpel-simpel aja mikir merek, ya udah cuman pilih nama udah selesai, katanya brand ya itulah namanya brand gitu kan. merek dagang doang gitu kan. Ya. Padahal kalau terkait sekarang tadi yang seperti Bro sampaikan sedikit kayaknya cukup complicated dan cukup luas gitu. Cakupannya brand itu bukan cuman ya udah gue pilih nama, gue pilih logo atau apa, selesai gue jualan pakai merek itu udah selesai. Tidak seperti itu ya, Bro ya. Betul. Mungkin saya sharing dikit ya. Siap. Sekarang ini terutama untuk bisnis kecil ya, yang baru memulai. Banyak yang salah kaprah mengenai brand. Terus terang. Mereka berpikir brand itu logo ya. Itu ada logonya. Logonya gitu. Ataupun nama gitu. Tapi gitu. sebenarnya brand itu lebih luas dari itu gitu. Saya umpamakan gini, brand itu kayak orang gitu. Misalnya Bro Andi. Itu adalah brand ya. Nah, biasanya kita pengen tahu nih brandnya Bro Andi ini keren atau enggak nih. Nah, tinggal tanya sama temannya, tapi Bro Andi jangan ada di ruangan. Banyak Bro Andi itu orangnya gimana ya? Nah, ketika dia ngomong Berani orangnya baik, sopan. Itulah brand. Jadi memori atau experience yang melekat di otak konsumen berkaitan dengan brand tersebut. Nah, makanya ketika kita mendesain satu brand itu bukan sekedar hanya logo, nama udah cukup gitu. Ini adalah proses planning yang harus lebih komprehensif. Gitu. Mungkin saya mulai sedikit gini. Ada tiga tips yang saya akan kasih kalau memang teman-teman mau memulai satu bisnis, kalau mulai berpikir tentang bagaimana sih saya caranya membuat satu brand. Nah, elemen pertama adalah gini, kita mesti tahu segmen yang kita tuju siapa. Ini sangat penting. Karena kita nggak bisa buat produk yang dibuat untuk semua orang. Itu nggak bisa gitu loh. Ya. Sorry, saya mau cek suara saya bergema nggak ya? Iya, ada yang tulis di sini suaranya Bro sedikit menggema katanya. Coba, apa pakai headset atau pakai apa ini, Bro? Oke. Nggak mungkin saya mesti pakai headset. Coba. Atau di situ feedback ada 2 device.
Saya coba pakai headset. Coba ya. Oke. It's okay. Ini ada banyak yang sudah join juga dengan kita, sudah wave, teman-teman. Nanti kita akan dengarkan tips, ya kan? Ini langsung dari praktisi, bukan cuman katanya, kata buku, atau cuman istilahnya belum dicoba dan sebagainya. Ini kebetulan Bro Roberto ini praktisi, jadi makanya saya bilang kita lumayan lah bisa dapat sharing yang lebih jelas gitu, lebih membumi ya. Oke. Gimana? Mungkin lebih jelas Mungkin sekarang. lebih jelas sekarang. Mantap bro, siap, mantap. Mantap ya. Mantap ya. Lah, Oke. ini mantap, suara jelas. Lanjut bro. Oke, jadi tadi saya Oke, jadi tadi saya udah bilang kan, saya cerita mengenai brand. Ya. Jadi pertama mengenai segmen. mungkin saya kasih cerita dulu bagaimana dulu saya berencana untuk smart brand untuk membidik segmen. Ya, jadi kalau kita tahu bisnis teknologi komunikasi itu sangat kompetitif. Kita ada banyak pemain yang lebih besar dari kita lah. Nah, saat itu saya mulai berpikir kira-kira segmen mana yang nih smart brand mesti target nih. Mulai dari anak muda, orang tua yang punya banyak duit dan segala macam. Nah, berdasarkan riset yang saya lakukan, itu terbukti bahwa orang yang udah kerja sampai ke atas itu susah ganti nomor. Karena mereka bilang nomornya sudah attach ke mereka gitu. Nah, kalau sebagai saya sebagai business owner, saya harus berpikir bagaimana saya mendapatkan konsumen dengan effort seminimum mungkin. Nah, makanya setelah saya riset, yang terbuka untuk produk smart brand itu adalah anak-anak muda. Gen Z. Karena mereka nggak peduli soal nomor. Downside-nya adalah mereka suka ganti nomor, tapi nggak apa-apa, itu peluang buat saya. Jadi ketika kita segmen satu target bisnis, saya bilang, saya mau nih anak muda aja nih. Karena mereka bisa dengan gampang saya masuk, diyakinkan daripada orang-orang yang umurnya 35 ke atas gitu. Itu sangat sulit. Nah, kalau kita aplikasi ke bisnis yang kita mau buka nih, atau teman-teman ada, mulai pikirin segmen apa yang saya mau target gitu. Nah, di sini kita perlu mengetahui perilaku konsumen nih. Misalnya minum kopi, sekarang kopi lagi booming. Kita mesti mikir orang itu datang ke coffee shop itu karena kopinya mungkin satu hal. Tapi ada segmen yang ke coffee shop dia mau ngobrol sama temennya. Berarti itu segmen yang hangout. Tapi ada juga yang mau ke coffee shop mau kerja. Jadi dia mau sendiri, dia mau kerja santai atau dia mau meeting online. Nah, jadi di sini kita mengetahui bahwa coffee shop konsep aja segmennya bisa beda nih. Nah, setelah kita pilih segmen nih, saya biasanya coffee shop untuk hangout. Nah, berarti kita mesti punya produk. Nah, baru kita ngomongin nih strategi produknya. Produknya untuk orang-orang hangout apa nih? Jadi mulai dari kopinya, kemudian tempatnya, ambience-nya untuk enak buat orang hangout gitu. Atau mereka bisa nanti booking dan segala macam. Jadi itu bicara mengenai segmentasi nih, bro. Nah, yang kedua adalah targeting. Nah, kalau kita tadi udah tahu segmennya apa, sekarang kita tahu anak-anak hangout sebagai target nih. Nah, saya mesti tahu kalau anak-anak hangout ini pasti cari lokasinya yang strategis, semuanya gampang. Itu nomor satu dari sisi lokasi. Kedua, kalau saya mau komunikasi, saya mesti tahu dong anak-anak gaul ini ada di mana. Mereka biasanya ada di Instagram, karena mereka atau sosial media lainnya, Twitter atau segala macam. Nah, targeting saya harus beda ke mereka. Ya. Ketiga adalah positioning. Nah, positioning ini bicara mengenai saya pengen memposisikan kafe saya seperti apa di otak mereka, karena anak-anak ini kan tempat kopi ada ribuan ya. Ada yang mau murah itu satu positioning. Atau ini enak nih tempatnya Instagramable. Atau ketiga ternyata variasi kopinya ada banyak, eksotik gitu. Atau ini tempat kopi yang bisa buat makan. Nah, jadi STP tadi yang saya bilang, segmentation, targeting sama positioning ini
Ini yang menentukan satu strategi awal nih dari branding. Gitu. Baru Baru setelah STP tahu ini, STP-nya ini, baru kita create. kalau branding untuk anak hangout, bentuknya seperti apa, warnanya apa, logonya seperti apa, kemudian produknya seperti apa. Gitu. Jadi ini simple tips aja. Nah, di satu sisi juga ada banyak orang yang nanya, kenapa sih saya mesti branding? Karena usaha saya kan usaha kecil. Nah, gini. Saya kasih satu contoh. Nih. Kalau kita lihat tas, nggak ada mereknya, polosan. Saya ambil ya, saya ada 2 tas deh. Satunya saya tempelin ada tulisannya L sama V. Alian LV. Jadi kelihatan tiba-tiba kalau konsumen lihat satu ini ditanya harganya berapa? Ini mah puluhan ribu. Nah, kalau untuk yang ada mereknya, pasti dia ini LV ini pasti jutaan. Jadi itulah peran dari satu merek, satu brand untuk menambah nilai gitu loh. Jadi kurang lebih begitu sih pemaparan mengenai brandnya nih. Ya, itu kan kalau kita masuk tadi ada satu klasifikasi atau pemikiran di teman-teman yang tadi juga Bro sampaikan. Kalau saya perusahaan kecil, kalau Bro sih pegangnya enak, perusahaan gede, duitnya banyak, kan begitu. Kira-kira ya. Tiba-tiba yang lain pada mikirnya, ya enak sih kayak gitu. Nah, kira-kira kalau ditipskan atau dibikinkan jembatannya nih buat teman-teman yang perusahaan-perusahaan kecil atau yang baru starting, apa tipsnya kira-kira, Bro? Oke, mungkin gini. Saya kasih tahu banyak sekali kesalahan yang dilakukan oleh bisnis pemula. Karena ini saya belajar dari pengalaman saya, gitu. Kebanyakan bisnis sekarang cuma berpikir dari saya punya produk. Nah, saya punya produk A nih. Atau yang sekarang lagi ngetren, saya bisa masaknya A, masaknya B gitu. Itu nggak salah gitu loh. Kalau kita ngomong mengenai saya punya. Tapi kalau kita lihat sekarang ini produk ini belum tentu sesuatu yang konsumen butuhkan. Makanya mindsetnya mesti diganti. Bukan cuma produk, tapi produk saya ini bisa menyelesaikan masalah apa dari konsumen. Ya, jadi kalau kita lihat nih sekarang ini nih. Misalnya saya dengar di Suwon itu salah satu servis yang paling banyak dipakai adalah servis AC. Nah, mungkin zaman sekarang COVID ini konsumen berpikirnya gini. AC saya rusak, tapi saya takut yang bersihin itu benar-benar higienis gak? Nah, makanya sebagai pemilik servis harus mikirkan, saya kalau masuk ke konsumen, saya punya APD, punya glove, kita kasih jasa servis khusus nih, disinfektan AC-nya, dan itu jadi nilai tambah gitu loh. Jadi benar-benar kita pikirin dari sisi konsumennya. Bukan apa yang kita bisa saja, tapi apa sih nilai tambah yang kita bisa berikan ke konsumen. Kemudian pikirkan juga apa juga nih yang kita bisa menyelesaikan masalah konsumen gitu. Jadi kalau ditanya COVID ini, ya benar, mungkin servis berkurang. Tapi kalau ada servis yang bisa bersihin AC, sekalian didisinfektan semuanya, saya yakin banyak yang butuh. Ya, itu pertama. Itu pertama nih. Itu dari sisi produk. Nah, kedua, bisnis yang baru memulai seringkali mengandalkan intuisi. Wah, feeling saya nih pasti laku nih. Feeling gitu. Nah, zaman sekarang tuh zaman modern, digital, zaman data. Ada banyak yang kita bisa lakukan untuk lakuin riset kecil-kecilan. Nah, buat tips buat teman-teman nih, misalnya coba aja cek. Misalnya saya mau buka restoran atau saya punya makanan. Jangan ngomong restoran. Usaha kecil aja saya bisa masak pempek. Nah, coba di search. Ada hashtag yang namanya pempek atau yang lain-lainnya. Itu lihat komen-komennya apa. Ya. Dan juga bisa dilihat keluhan konsumen terhadap produknya apa sih gitu. Dan kita akan bisa tahu misalnya ada orang yang butuh pempek untuk dimasak lagi,
Atau ada yang memang mau pempeknya pempeknya ini bisa tahan 3 hari, 5 hari tanpa pengawet. Nah, riset riset kecil-kecilan ini bisa dilakukan gitu loh. dalam Dalam kehidupan sehari-hari gitu. Simpel aja gitu loh. Nah, atau tanya teman mulai dari kebutuhannya apa. Jadi menurut saya kesalahan kedua nih bisnis kecil ini tidak melakukan riset kecil-kecilan. Jadi hanya berdasarkan intuisi, tabrak aja. Nah, yang ketiga bisa ya bro itu ya. betul. Padahal ini data ini kita tinggal search di Topet. Ya, kemarin saya lagi ngobrol sama teman saya. Dia punya satu bisnis. Dia tanya ke saya, bisnis saya ini gimana ya? Gitu. Saya bilang, coba kamu bisnis misalnya apa? Meja kantor. Kamu ketik di Topet kategori meja kantor. Produk kamu keluar nggak? Kalau produk kamu nggak keluar di list pertama, artinya produk kamu belum banyak dapat traffic. Nah, bagaimana pikirin caranya supaya produk itu gampang ditemukan gitu. Ini kita ngomong e-commerce, kita ngomong era digital. Nah, caranya gimana? Nah, sebenarnya gampang. Menurut saya ketiga nih orang pikir branding butuh uang banyak. Ini kesalahan ketiga, orang pikir branding butuh uang banyak. Enggak. Kita sekarang pakai strategi untuk bisnis kecil, pakai word of mouth. Jadi ketok tular aja, rekomendasi teman, review. Nah, biasakan ketika misalnya ada seseorang memakai jasa servis kita, produk kita, makanan kita, tanya review. Nah, minta review yang sejujurnya nih. Kadang-kadang kan sama teman gak enak. Tapi review itu akan menolong. Karena masalah orang belanja adalah trust. Ya. Jadi mulai tanyakan review. Ya, of course kalau reviewnya jelek diperbaiki produknya, dibetulin lagi. Tapi review itu penting. Gitu. Ya, itu ketiga. Jadi sebenarnya branding itu nggak perlu uang banyak, yang penting punya kenalan, punya sosial media, minta mereka review, di screen capture, di videoin, dikirim. Jadi itu sesimpel itu sebenarnya. Karena makin banyak orang yang review, konsumen berpikir bahwa ini pasti bagus servisnya. Gitu ya. Nah, yang keempat dari sisi branding adalah gini. Zaman sekarang ini digital menjadi penting. Jadi branding itu sekarang ini udah harus aplikasi di dunia digital. Pertanyaan saya tanyakan ke teman saya punya bisnis. Kamu udah punya Instagram account belum? Kamu udah punya Facebook account belum? Twitter account belum? Belum katanya. Terus gimana caranya orang pengen tahu? Gitu. Nah, zaman sekarang konsumen untuk cari segala sesuatu itu dia akan search. Ya. Jadi dia masukin, dia ketik dan segala macam, dia akan search gitu loh. Jadi itu sangat penting untuk punya digital asset. Nah, cilakanya begini. Di digital asset kayak Instagram, Facebook, Twitter itu nama udah terdaftar. Jadi kalau dia punya restoran, punya usaha namanya ABC, mesti cek ABC ini ada di Instagramnya. Nah, itu pertimbangan branding. Jadi, pada saat buat, kita harus mikirin, saya mesti punya digital asset. Kalau saya pilih nama ABC, harus ada Instagramnya, Twitter, bahkan YouTube malah sekarang. Itu harus saya secure semua. Saya dapetin semua supaya nanti ketika orang pengen cari tahu tentang produk kita, dia gak mau search gitu loh. Dan ini juga berlaku untuk terus terang di zaman COVID ini mulai dari pedagang sayur di pasar pun sudah memanfaatkan teknologi. Karena orang nggak bisa datang ke pasar, udah pesan pakai WhatsApp. Nah, di WhatsApp ada yang namanya WhatsApp Business. Nah, itu teknologi ini yang murah-meriah harus dipakai buat bisnis-bisnis sekarang. Jangan ketinggalan. Gitu. Jadi era digital ini semua harus ke sana. Gitu. Dan memaparkan mengenai statistik nih, zaman COVID. Justru meningkatkan adopsi e-commerce dan digital. Jadi mau nggak mau bisnis sekarang ini menurut saya harus masuk ke digital. Karena konsumen kita yang kedepannya akan kesana. Makanya ini Suwon ada apps buat ngebantu. Itu salah satu jawaban dari teknologi. Gitu. Ya. Jadi tadi kita udah ngomongin mengenai beberapa kesalahan di awal. Mungkin tips yang saya bisa kasihkan lagi adalah gini.
ketika kita buat satu brand, kita mesti ngerti bahwa ini di Instagram itu lebih soal image. Jadi ketika memposting satu produk kita, tolong dibuat sebagus mungkin. Karena orang nggak bisa datang nggak lihat fisik. Tapi ketika dia lihat fotonya, kok kayaknya barangnya jelek ya. Nah, bukan salah konsumen, itu persepsi. Makanya ketika kita masuk ke digital, ini cara berpromosi yang paling murah, kita mesti memperhatikan sekali gitu loh. Mulai dari fotonya, terus kita kasih foto yang bagus, dan jangan lupa taruh mereknya di situ. Jadi merek itu mesti ditaruh di situ. Jadi jangan sampai cuma ada fotonya, nanti dijual di Tokopedia nggak ada mereknya. Nah itu mulai dibuat dari situ. Itu sesuatu yang murah gitu. Dan juga ketika membuat nama produk, seringkali orang berpikiran paling gampang saya kasih misalnya bubur kacang hijau. Saya singkat aja BKJ lah, gitu. Saya dikasih kode. Saya bilang kalau cari nama dari makanan buat seseksi mungkin. Ya, kopi hitam manis lah, atau kopi terang bulan atau apa. Semakin unik namanya, orang tuh semakin tertarik. Gitu, dia akan semakin search gitu. Nah, ini beberapa tips yang saya bisa kasih untuk bisnis-bisnis yang awal, untuk mulai memikirkan nih. Tapi message paling penting saya adalah sebenarnya untuk go digital. Jangan hilang kesempatan ini karena konsumen sekarang ini lebih mudah dijangkau di digital. Memang cara untuk membangun brand di era digital itu berbeda nih. Sama dari cara konvensional. Jadi bukan lagi kita zamannya pakai brosur. Nah, sekarang mulai kreatif nih marketingnya. Buat videonya, buat consumer testimonial, kemudian sebarkan kode promo gitu. Jadi ini hal-hal kecil yang bisa dilakukan. Gitu. Ya, gitu ya. Wah, ini teman-teman kita sudah semakin banyak yang join. Terus kemudian mereka juga ada beberapa pertanyaan. Silakan langsung diketik aja. Nanti kalau sempat juga kita sharing dan kita saling bantu, dan saya akan bantu bacakan yang ada pertanyaan-pertanyaan di sini ya bro ya. Ya. Ada beberapa teman termasuk dari komunitas di Smart Friend Community nih bro, ada join juga di kita nih. Waduh. Thank you. Pendukungnya dari bro semua nih datang ke sini ceritanya nih. Ya. Coba saya lihat ada siapa ya yang hadir yang di sini. Coba kita lihat. Ada membangun ide, branding produk agak kekinian, bagaimana. Terus kemudian ada rumah kreatif community Bojonegara hadir. Waduh. Luar biasa nih ya. Terus ada juga kolaborasi bersama Smart Friend Community. Nah ini pertanyaan yang paling dasar yang di topiknya kita nih, Pak Roberto, bagaimana membangun brand dari Anissa Smart Friend Community, Pak? Ya, jadi gini, membangun brand ini sama kayak orang ya. Jadi menurut saya, terutama di era digital ini, bagaimana kita bisa membangun brand yang orang percaya. Sekarang itu eranya banyaknya hoax, ya kan? Dan juga kedua, seringkali kita lupa bahwa brand itu kayak orang. Jadi bagaimana kita berkoneksi dengan konsumen. Buat saya brand itu adalah harus bisa dipercaya. Artinya apa? Ketika kita janjikan satu hal atau B itu benar-benar kita penuhi. Kedua adalah bagaimana kita consumer centric. Karena seringkali itu kita kalau bisnis atau usaha kecil ini mikirnya bagaimana saya cari untung sebanyak-banyaknya. Tapi menurut saya model ke depan itu bukan cuma berbicara bagaimana saya bisa menjual sebanyak-banyaknya. Tapi ini yang kita percaya di Smart Friend bahwa bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah konsumen. Ya, jadi maksudnya apa? Di Smart Friend contohnya saya ambil kita nggak hanya memikirkan bagaimana saya mendapatkan konsumen. Bagaimana mereka berpindah dari provider A ke provider B. Gitu. Di Smart Friend ini kita punya visi yang namanya open possibility.
Di mana kita percaya gini, dengan teknologi internet itu bisa mengubah hidup orang. Jadi kita udah banyak kasus nih. Saya melihat perubahan orang karena internet. Contohnya di daerah terpencil misalnya. Ini kita ada salah satu community member kita di Garut yang tadinya hanya jadi relawan TIK. Nggak ada yang tahu dia ngapain di sana. Tapi karena internet, tiba-tiba dia bisa membantu UKM kecil di sana. Membantu mereka menjual di online. Sama halnya juga ada komunitas kopi bambu yang kita kerjasama. Itu juga tadinya marketnya hanya lokal, dengan ada internet mereka bisa ekspor. Gitu. Jadi ini yang saya percaya bahwa bisnis apapun yang kita buat harus mampu menyelesaikan masalah konsumen. Kalau cara pikir kita begitu, hasilnya akan berbeda. Gitu. Makanya itu yang kita bicara dengan open possibility. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita menghidupi itu. Nah, brand Smartfren itu dibangun atas visi itu nih, open possibility. Makanya ini kita ada beberapa teman-teman dari komunitas yang sebenarnya mahasiswa tadinya ataupun sudah lulus, sekarang tiba-tiba jadi apa ya? YouTuber, ada yang jadi vlogger, ada yang jadi blogger, ada yang jadi relawan. Buat saya itu sesuatu transformasi yang bisa dilakukan oleh satu brand. Lebih dari sekedar menjual produk. Begitu, Bro Ani. Tuh, saya lihat lagi di sini Smartfren Community Bekasi. Hai. Ada banyak kalau gitu Bro Ani mesti jelasin Suwun itu apa tuh. Nah, loh, iya, ini semuanya join semua nih teman-teman yang mungkin masih macet, masih apa juga ikut join semua ya. Bagus ya, Bro ya. Luar biasa nih. Mungkin karena ini memang topiknya topik pertanyaan dasar yang banyak orang tuh sering bingung sendiri gitu ya. Gampang, susah gitu ya. Dibilang gampang, nggak juga. Pas ngerjainnya, ya bingung sendiri begitu. Kelihatannya simple, mudah gitu. Nah, itulah makanya topik yang kita kali ini kan kita sengaja datangkan Bro ini ada tipsnya yang benar-benar langsung bisa dipraktekkan. Secara step-stepnya tadi saya ada catat 3, yang dasarnya 3 tuh ya, STP tadi ya, segmentasi, terus kemudian targeting, sama positioningnya dulu ya, itu ya Bro ya. Betul. Nah, itu kan dasar tuh. Nah, coba teman-teman yang mungkin langsung join di sini, yang mau bertanya terkait dengan aplikasinya di dalam bisnisnya, boleh juga gitu. Kita undang juga, misalnya teman-teman langsung nih, ada yang, oh saya punya bisnis seperti ini, terus kemudian STP-nya seperti ini, nah terus punya kendalanya apa yang mau ditanya langsung, silakan. Saya mumpung ini kesempatan yang langka-langka juga, bisa ngobrol di sini, bisa cari ilmu sama kita punya praktisi gitu ya, Bro kita di sini kan praktisinya nih, jadi cari ilmunya langsung gitu. Nah, sambil itu saya akan coba bacakan ada pertanyaan-pertanyaan nih yang dari teman-teman yang lain nih, ya kan? Nah, yang terkait sama sebenarnya bagaimana kita mengetahui brand kita itu cukup sudah terkenal gitu, Bro. Ya. Itu ada yang nanya seperti itu, Bro. Gimana? Nah, gini. Tadi kan saya udah ngasih tips singkat ya. Kalau di dunia digital gampang. Misalnya produknya makanan atau makanan ringan. Coba aja ketik itu di Google. Makanan ringan. Nah, brand kita itu merek kita keluar nggak? Kalau nggak keluar berarti secara traffic atau secara algoritma Google, brand kita ini masih belum terlalu terkenal. Jadi itu cara gampangnya. Dan itu juga bisa dipakai di Tokopedia, di Shopee atau ini. Coba di search di situ. Ya, tapi let's say ini baru memulai ini. Bisa dilihat juga dari digital asset. Jadi kalau misalnya kita buat Instagram, Facebook atau apa, berapa banyak sih orang yang respon, berapa banyak orang yang follow. Nah, itu indikasi kecil bahwa produk saya ini menarik nggak sih? Gitu. Atau produk saya ini sesuatu yang dibutuhkan konsumen nggak? Gitu. Ya. Itu adalah beberapa cara simpel untuk kita mengetahui. Tapi yang paling penting tadi saya bilang, kita coba tadi tes. Kalau konsumen ditanya mengenai merek kita, brand kita, persepsinya apa?
Tapi jangan ada kita di ruangan, nanti dia takut ngomongnya, gitu. Jadi dia mesti orangnya keluar ruangan, si A itu kayak gimana sih? Dia ngomong semua, nah itulah brand kita. Jadi cari taunya sebenarnya gampang. Gitu. Jadi bisa dilihat dari digital asset, bisa di search, ataupun kita tanya ke konsumen langsung. Nah, manfaatnya apa sih? Kenapa sih kita penting membangun brand? Karena gini, di dunia sekarang ini menurut saya kompetisi semakin ketat. Mau jualin apa? Mau jualan kopi ada banyak. Mau jualan makanan banyak. Nah, makanya teori branding itu dipakai untuk gimana sih cara bedain produk saya dengan produk lain dan supaya produk saya yang paling dicari dibanding yang lain. Teori branding itu dibutuhkan. Mulai dari visual, logo dan segala macam itu bagian dari branding. Sampai juga emotional experience. Jadi kalau saya lihat brand ini, saya teringatnya apa nih? Gitu kayak misalnya kalau saya teringat misalnya Disneyland, saya teringatnya happy. Kalau saya ingat KFC saya lapar. Nah, itulah emotional equity yang ada di satu brand gitu. Dan itu akan membantu para business owner ataupun ini untuk bisa menjual. Nah, ini prinsip yang sama nih supaya untuk contohnya personal branding. Ya bagaimana kita bisa tahu personal branding kita apa, itu prinsipnya sama. Ini ada yang feedback kata Pak Adi, suaranya kok double ya? Iya, masih ada yang tulis seperti itu, suaranya double nih. Apa Bro Adi pakai speaker pakai feedback lagi? Ya. Suaranya double. Di mana ya double-nya ya? Saya di sini sih enggak ya. Di sana double nggak suaranya? Di tempat saya sih kedengeran dua kali. Oh, kedengeran 2 kali? Iya, maklum ini gaptek ya. Iya nih, kenapa bisa begini ya? Coba kita... Terutama suara saya sih, saya nggak tahu kenapa nih double. Coba dicolok ulang itunya, speakernya. Itu speaker sama itu kan udah enggak ya? Enggak. Berarti kan pakai headset doang ya? Nggak ada speaker. Iya, harusnya udah enggak ya? Iya, saya tulis kalau Andi yang bicara nggak double, berarti saya nggak pakai speaker, tapi saya sih memang udah di ruangan tersendiri. Coba headsetnya dicabut, dicolok lagi, reconnect coba bro. Ada masalah nggak? Kayak ditanya. Ya, setiap kali saya ngomong ada yang double. Kayak ada echo gitu, kayak ada gema. Ya. Bagusnya poinnya jadi 2 kali. jadi ini salah satu branding juga ya. Penekanan, ditekankan 2 kali. Sorry nih buat yang dengerin jadi double. Kayaknya udah bisa lumayan nih bro. Coba kita lanjut lagi ya teman-teman nih. Udah mulai makin rame nih. Ayo kita lanjut lagi. Nah nanti kalau yang saya kembali undang, kalau yang mau join atau mau ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan langsung diketik aja ya di chat. Nanti kita usahakan bisa terjawab. Atau kalau paling enggak, nanti kalau yang belum terjawab bisa juga chat ke kita atau nanti kita sampaikan ke Bro Roberto atau langsung bisa connect ke Instagramnya Bro Roberto juga bisa ya bro ya? Bisa. Iya, ini kebetulan kalau Bro Roberto udah bilang tadi sengaja positioningnya masih yang udah tahu apa termasuk yang dia jalankan itu di Smart Friend itu yang buat anak-anak muda, gaul apa segala. Nah ini yang kelihatannya yang join sini banyak yang wave ini komunitas-komunitas dari Bro Roberto semua ini hebat-hebat semua nih join di sini nih bro. Iya nih komunitas Smart Friend-nya memang luar biasa. Gitu ya. Emang komunitas ini gimana nih bro? Kok bisa ada dibentuk ini termasuk salah satu bidang lingkup dari branding atau gimana bro? Jadi gini tadi balik ke visi ya. Nah. Di Smart Friend itu kan kita open possibility. Nah. Jadi kita punya cita-cita bagaimana nih mengubah hidup dari anak-anak muda ini yang punya potensi ke depan.
Dan itu berdasarkan temuan kita bahwa internet itu luar biasa. Dia bisa mengubah hidup ya dari kita punya pelanggan. Nah, dari situ kita jembatani ketemu dengan komunitas pelanggan Smartfriend. Dan disitulah terbentuk Smartfriend Community. Waktu itu visinya sinergi membangun bangsa lah. Jadi waktu itu kegiatannya adalah mulai dari pendidikan internet, ya. Kemudian sekarang mereka lari ke kampus, sekolah, ke UKM kecil, mengajarkan pentingnya internet bagi bisnis. Karena kita sadar bahwa digital literacy di Indonesia itu sangat rendah. Jangankan murid, guru pun juga mungkin terbatas. Nah, dari situ mulailah bergulir program-program yang kita lakukan dengan tadi misinya open possibility. Nah, sampai sekarang ini kalau nggak salah hampir 70 kota dan udah hampir 70 ribuan member. Nah, kalau dibilang ini strategi branding, sebenarnya buat saya ini lebih dari apa ya? Social mission daripada branding. Dan brand ini diperkenalkan dengan cara yang beda. Gitu. Dan mereka sekarang aktif terlibat di Smartfriend Community ini. Gitu. Makanya semua ini saya lihat banyak hadiah di petualang. Iya, betul. Makanya saya bilang luar biasa ini teman-teman dari dari komunitas ini. Mereka ini sistemnya itu jadi volunteer gitu, Bro. Kegiatannya ada rutin dan sebagainya atau bagaimana? Mereka ini sebenarnya benar-benar apa ya? Mereka ini nggak dibayar. Mereka benar-benar bergerak berdasarkan kesamaan visi. Jadi ada relawan kita nih, ada Bro Didi ini. Di Bojonegoro dia buat yang namanya rumah kreatif. Di mana rumahnya itu diperlengkapi dengan WiFi Smartfriend. Dan saya dengar katanya anak-anak yang nggak punya internet koneksi buat sekolah online datang ke sana. Oh gitu. Itu solusi, makanya kita bilang ini solusi cakep banget gitu. Ada lagi tadi saya bilang komunitas topi bambu, di mana topinya itu diekspor. Nah, dia memberdayakan orang-orang lokal untuk membuat kerajinan topi bambunya. Memberdayakan masyarakat sekitar. Kita juga ada di Bandung gitu. Jadi ini memang banyak sekali gitu. Buset. Ini tapi starting from social mission ya berarti ya, dari misi-misi sosial akhirnya menjalar ke semuanya, berguna, bermanfaat, seperti itu ya, Bro ya? Betul. Jadi mulai dari misi sosial. Ini suara saya double apa saya keluar dulu baru kita masuk lagi ya? Boleh dicoba seperti itu kali ya, Bro ya? Ini dari tadi ya ada beberapa yang komentarnya seperti itu. Coba kalau gitu coba leave and reconnect ya. Kita masuk lagi ya. Oke, saya tunggu ya, Bro. Oke. Nah, siap tuh. Itu dia tuh, Bro Roberto Saputra ya. Dia kasih, ya kalau menurut saya kita butuh orang-orang seperti ini yang kita bisa bicara bahwa dia ini kan seorang praktisi yang benar-benar menjalankan profesinya dan dia benar-benar bertugas untuk mengawal brand di perusahaan dia, yaitu yang saat ini Smartfriend itu. Nah, kita bisa lihat Smartfriend dari gempuran-gempuran luar biasa branding yang lain yang dengan permodalan yang jauh lebih hebat dan sebagainya, Smartfriend bisa survive dengan satu segmentasi tersendiri. Nah, ini yang tadi disampaikan sama Bro Roberto bahwa itu ada poin penting di mana harus bisa membedakan, ya kan? Ada tadi saya catat yang paling penting dasar sekali tadi Bro Roberto sampaikan adalah STP, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning-nya. Itu yang tadi catat. Jadi buat saya sendiri juga ini satu wawasan yang penting gitu loh, bahwa apapun yang kita lakukan, apapun branding, baik itu tadi branding pribadi ataupun apa, itu semua akan masuk ke STP ini. Segmentasi kita apa sih, targetingnya gimana sih, lalu kemudian positioningnya apa sih, itu kan semuanya menjadi satu pertanyaan, terus kemudian PR, dijawab sendiri, baru nanti diaplikasikan bagaimana strategi-strategi untuk pengelolaannya gitu. Dan tadi disampaikan sama Bro juga,
zaman now gitu, zaman sekarang ini ya harus kreatif, harus pintar dengan segala yang ada. Karena source-nya itu bukan cuma bagi brosur yang gampang setiap orang cuma cetak, bagiin brosur gitu. Nah, kompetisinya sekarang dengan adanya fasilitas yang luar biasa, dengan adanya internet, dengan adanya akses yang luar biasa ini, kompetisi akan semakin dahsyat juga. Tapi itulah peluang sekaligus juga kreativitas yang diuji gitu ya bro ya. Kira-kira begitu bro. Betul. Bro bisa udah langsung nyambung? Nyambung, tapi suara saya masih double ya. Nah, ayo. Saya nggak ngerti kenapa. Saya nggak ngerti kenapa. Coba kalau gitu dilepas lagi itunya. Apa headsetnya? Nggak usah pakai headset. Ayo. Ya. Ya. Nah, ini di dalam ruangan sendirian apa ada yang nemenin? Kedengeran nggak? Kedengeran. Ya, tapi masih double. Masih double. Mungkin. Udah nggak pakai headset? Saya dengarnya ada double. Iya, Kok di saya nggak terlalu jelas sih, tapi iya, meskipun pakai headset. udah reconnect padahal tadi ya. 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 Atau saya bisa coba di handphone satu lagi. Boleh juga kalau misalnya. Oke, saya Bisa coba kasihan sih. Saya coba kasihan dengerin soalnya double-double. dengerin double-double. Double ya. Ya. Kebetulan kalau di saya ini nggak terlalu double saya. Yang lain tapi pada iya nih dari tadi yang chat ada beberapa teman-teman kita chat pada bilang waduh ini double terus nih suaranya jadi kurang nyaman ya kedengarannya ya. It's okay. Sambil kita tunggu Bro Roberto nanti rejoin lagi dengan kita. Iya tadi Bro Roberto juga ada singkat sih kasih kesempatan buat saya mewakili Suwun. Mungkin ada beberapa teman-teman yang bertanya-tanya gitu, Suwun itu apa sih, ya kan? Suwun itu ya itu digital marketplace. Kita bergerak di apps, di portal maupun di jasa yang dimana kita menyediakan marketplace untuk segala macam service. Nah, kita punya tagline-nya adalah 1 klik sejuta jasa. Jadi buat teman-teman kembali kita mengundang gitu ya, mengundang kalau teman-teman mau juga kita bantu untuk bisa memasarkan produk maupun untuk bisa mengenalkan produk jasa, terutama jasa kepada yang lainnya yang bisa kita bantu di era digitalisasi ini. Kita Suwun menyediakan marketplace itu. Jadi kalau masuk ke Suwun, nanti teman-teman akan lihat banyak sekali jasa, hampir semua jasa itu ada di sana. Itu mulai dari jasa apa ya, kita bisa bilang guru, kursus. Bila teman-teman ada yang mau cari kursus, di sana banyak sekali, ada guru ini, guru itu, guru apa, silakan cari klik. Bila teman-teman mau cari servis, jasa servis apa AC, ada. Misalnya teman-teman, waduh, gue bingung mau cari tukang AC di mana ya? Carilah di Suwun, ada di sana banyak sekali. Jasa servis mobil ternyata ada juga. Sampai segala-gala jasa, seingat saya tuh, oh yang agak jarang juga misalnya jasa untuk rukyat. Nah ternyata ada juga teman kita, mitra kita yang join itu jasa rukyat gitu kan. Nah rukyat itu apa? Nah itu ntar bisa cari tahu sendiri. Mungkin yang ngerti tahu mau menggunakan jasa rukyat silahkan gitu kan. Ada. Terus kemudian ada juga sampai yang agak jarang juga charter pesawat untuk yang helikopter, untuk yang helikopter ambulans itu ada juga jasanya di Suwun ternyata. Mitra kita juga ada yang bergerak di situ. Sampai jasa gali kubur ada juga ternyata di Suwun itu. Hampir dibilang hampir semua jasa ada. Ya kan? Kemarin ada kawan kita yang cari tukang listrik. Ya, tukang listrik juga ada untuk perbaikan listrik di sana. Jadi memang kalau dibilang kita palu gada atau istilahnya hampir semua ada itu karena kita punya tagline itu 1 klik sejuta jasa. Kita berusaha provide, membantu semua teman-teman terutama yang bergerak di bidang jasa untuk bisa memasarkan, untuk bisa menjalankan marketing di era digital ini. Jadi buat teman-teman yang memang mau dibantu, ya kita akan coba bantu, coba bergabung aja, langsung hubungi, bisa kontak, bisa masuk juga ke apps kita, bisa daftar langsung sendiri di sana. Kalau perlu dihubungi
langsung bisa hubungi juga ke kita punya media sosmed atau ke kita punya customer service CS kita. Ya, kira-kira itu sekilas tentang Suwun lah. Saya karena ini sambil nunggu Bro Roberto masuk lagi join, ya saya ada kesempatan untuk promosi sedikit gitu, padahal nggak niatan promosi ya. Terus satu hal lagi juga untuk kali ini atau edisi kali ini kan edisi ke-12 kita di Ninju Suwun. Ya kan, Ninju itu sengaja dibuat singkatannya Ninju hari Senin, Ninju jam 7. Jadi teman-teman boleh broadcast, boleh juga informasikan ke yang lain-lainnya, siapapun yang di sini yang santai, yang mau mendapatkan wawasan, dapat nambah ilmu. Ini obrolan santai aja, waktunya kurang lebih 1 jam biasa kita adakan, dan selalu mulai jam 7, hari Senin jam 7, supaya ingat gampang, Ninju, Senin jam 7. Nah, nanti teman-teman coba broadcast, karena dari testimoni yang ada, yang kita dapat, ternyata acara singkat ini memberikan satu wawasan. Acara ini kita datangkan narasumber itu berganti-ganti, ganti-ganti terus. Setiap minggunya biasanya kita udah ada istilahnya narasumber yang bersedia, yang bergerak di bidangnya, yang cukup ahli. Nah, nanti dia akan dia akan ngobrol ke kita, dia akan sharing ilmunya ke kita. Nah, untuk edisi-edisi yang kemarin, seperti contohnya edisi yang, nah itu Bro Roberto sudah masuk lagi, kita lihat. Bro, Iya. handphone baru nih. Udah jelas belum? Kalau dari saya jelas nih. Iya, tempat saya masih Iya, ikutnya, nggak tempat tahu saya saya udah masih ganti. ikutnya, nggak tahu saya udah ganti. Udah ganti ya? Iya, udah tadi Wah, iPhone saya Udah ganti ke tadi Samsung. iPhone saya ganti ke Samsung. Ya wis lah, kita lanjutin dulu ya. Sedikit lagi tips-tipsnya, bisa masih? Ya, boleh. Ya, boleh. Boleh ya. Oke, waktu kita juga nggak banyak lagi nih Bro. Tadi saya malah jadi promosiin Suwun gara-gara tadi Bro bilang mesti branding, ya udahlah sekalian saya brandingin Suwun jadinya. Oh. Numpang. Jadi saya jadi provokator, jadi host sekaligus promosi gitu, narasumber juga. Harus dong. Sekalian nggak apa-apa gitu, Bro. Bagi ilmu sama bagi branding. Jadi saya praktekin ilmu yang langsung baru dipelajar, langsung praktekin gitu ya Bro ya. Mantap. Mantap. Thank you. Ini dapat ilmunya nih. Oke, Bro, kita mau menyimpulkan sekilas, Bro. Artinya waktu kita juga nggak panjang ini. Secara tahap 1 paling penting sekali untuk branding. Apa sih yang tidak boleh dilanggar gitu, Bro? Jadi yang pertama adalah identify consumer problem. Karena buat saya setiap problem itu jadi opportunity. Contoh ya, kayak tadi saya udah bilang di pandemik ini orang banyak komplain. Bisnis saya turun. Yang pasti orang tetap makan. Cuma ada pergeseran dari makan di luar. Dia masak sendiri di rumah. Nah, kadang bisnis nggak sadar nih pergeseran tersebut. Nah, kalau untuk bisnis yang jeli melihat itu dia akan lihat. Satu problem adalah satu opportunity. Bagaimana saya create problem itu jadi opportunity jadi satu bisnis. Jawabannya ada di frozen food. Ya. Jadi itu tips pertama bagaimana menemukan problem untuk di-solve. Ya. Yang kedua, fokus. Fokus segmen yang mau dilayani mana. Seringkali kita saya tadi udah dengar masalah Suwun, Palu Gada. Tapi mungkin yang paling penting adalah Suwun mau dikenal sebagai apa dulu nih pertama. Ya. Karena contohnya Gojek itu pertama dikenal sebagai ojek online. Yeah. Itu masuknya. Setelah itu ada food delivery, bisa beli tiket, bisa beli macam-macam. Ya, tapi makanya fokus di awal
strategi konsumennya mau di mana nih? Saya mau akuisisi konsumen. Ya, itu fokus. Setelah itu, baru bicara mengenai membuat produk yang sesuai kebutuhan. Produk atau service yang sesuai kebutuhan. Karena kita nggak tanpa tahu segmen, kita buta. Kita pakai data, kita pakai riset yang ada yang simple. Di Google, di Facebook, Instagram kita bisa search. Ya. Nah, dari situ baru kita mulai promosi. Setelah kita punya produk, kita promosi di sosial media kita. Mulai hal-hal yang simple, produk how to. Kemudian minta ada endorsement. Dan juga bilang untuk testimonial. Dan dari situ cycle-nya berputar lagi. Buat saya itu tips simple sih. Untuk para bisnis yang permula yang mau satu service atau produk. Iya. Basic tapi ya itulah bro. Maksudnya kalau saya mungkin banyak juga teman-teman sering kali bertanya tuh kalau dikasih tahu itu ya kayak yang dasar-dasar seperti ini, yang basic yang bisa kita lakukan. Jangan yang terlalu advance malah istilahnya cuma jadi satu wacana doang tapi tidak dilakukan kan begitu bro. Betul. Kalau ada contoh nyatanya enak lah dibahas. Iya, ini kebetulan yang teman-teman tadi ada beberapa pertanyaan sih yang pertanyaannya agak luas ya. Yang tadi seperti tadi yang dibilang bagaimana membangun brand dan sebagainya itu ya tadi udah dibahas juga sama Bro Roberto Saputra. Nanti kalau ada yang tadi yang seperti saya sampaikan, kalau ingin langsung chat atau istilahnya bertanya langsung ke Bro Roberto, boleh ya? Atau di-mention lewat mana nih channel ini Bro? Kalau untuk nanti mau kontak Bro langsung, boleh nggak? Boleh. Sekarang ini memang banyak aktif untuk sharing. Ini IG live perdana saya. Itu dikerjain sama Sun ya. Bro Budiman sama Bro Hari. Maksa. Jadi nggak apa-apa. Dan saya juga memang sedang sharing. Jadi apapun pertanyaan, ilmu, saya akan bisa jawab pada saat kalau memang memungkinkan. Siap. Walaupun dengan segala kesibukan ya bro ya. Mau nggak mau nih. Oke, berarti di IG aja ya bro ya. Nanti lewat IG-nya Bro Roberto itu bisa dicari, bisa dicoba di searching di sana Roberto Saputra ya. Ada di situ IG-nya. Nah, nanti teman-teman bisa add, bisa follow. Jadi bisa langsung kontak ya kan ke Bro Roberto. Ya kan, anytime kan, karena memang kalau acara Ninju ini memang kita spesialis cuman hanya sekedar mengupas sedikit ya kulitnya, karena kan mungkin waktu juga yang tidak panjang. Jadi kalau teman-teman yang lain seperti acara-acara di edisi sebelumnya, banyak sekali nih nanti setelah ini fansnya Bro Roberto nih. Siap-siap bro. Nanti biasanya begitu dari mulut ke mulut. Wah ini nah, di kontak, di follow. Nah akhirnya ya, mohon maaf jadi sedikit membantu merepotkan. Begitu ya bro ya. Siap. Oke. Buat closingnya bro ada apa masukan buat teman-teman yang di ini audiens kita atau di Suwun buat kita nih kasih closing sedikit bro. Oke, jadi mungkin era digital ini akan jadi masa depan yang pasti. Saya berharap semua pebisnis baik kecil maupun menengah atau sedang sudah mulai memikirkan era digital. Karena ini era di mana yang bukan yang besar mengalahkan yang kecil. Tapi yang cepat mengalahkan yang lambat. Ya. Jadi digital itu sangat penting, makanya Suwun itu jadi platform yang menjadi solusi. Iya. Nah, mudah-mudahan Suwun promotin Suwun.
Yang penting tetap semangat ya bro ya, tetap konsisten, semangat dan terus berusaha gitu ya. Jangan mundur, jangan mau menyerah, pantang menyerah, semangat terus gitu bro. Iya, gaspol terus. Siap. Oke, kira-kira untuk edisi ke-12, untuk edisi kali ini, waktu juga yang harus memisahkan kita. Saya berterima kasih banyak buat audiens, terutama juga buat narasumber kita yang luar biasa, karena memang bidangnya praktisi, memberikan tips-tips yang pastinya berguna buat kita semua. Di akhir kata, saya mewakili teman-teman Suwun mengucapkan terima kasih Suwun. Sampai jumpa di edisi berikutnya, edisi ke-13 next week. Oke? Sampai jumpa ya bro. Thank you. Thank you, Bro Andi. Thank you, Bro Andi. Semua. Thank you semua.